Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya tadi ngelihat eh, komentar ya di channel ini ya. Jadi ada komentar pertanyaan dari ini ya, dari Bang Edi Susanto ya. Jadi Bang Edi bertanya nih, sudah berminggu-minggu menanti cara yang benar, batasan-batasan tutorial, tapi masih belum diupload juga nih Bang. Keempat video sudah saya simak semua, tapi masih kurang infonya. Jadi memang saya belum memberikan semua ini ya teman-teman ya. Jadi informasi yang masih banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Jadi saya minta maaf juga kepada teman-teman ya. Eh, jadi saya tidak bisa untuk mengupload di channel ini ya. Tidak, artinya banyak informasi-informasi sensitif yang tidak bisa saya bagikan di sini. Kenapa? Karena banyak tutorial di YouTube ya teman-teman ya, banyak tutorial yang harus yang teman-teman yang lain yang menyarankan untuk menggunakan VPN ya, memberikan cara-caranya bagaimana, kemudian ya banyaklah untuk cara-cara mengakali YouTube. Dan akhirnya begini teman-teman, tutorial-tutorial itu semua akhirnya mempersulit kita sendiri ya, termasuk mempersulit saya. Karena apa? Karena YouTube itu melihat ya, jadi Indonesia ini ya teman-teman, Indonesia itu karena CPM kita kan rendah ya, hanya $1. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman yang menggunakan VPN untuk menaikkan dolarnya. Saya rasa ini lumrah ya. Kalau seandainya YouTube itu adil, katakanlah dari semua negara itu perbandingannya tidak jauh berbeda ya. Teman-teman bisa lihat, cek sendiri di channel masing-masing CPM-nya. Indonesia itu hanya 0,8, bahkan ada yang cuma $1 ya per seribu view. Rata-rata hanya $1 lah per 1000 view. Bandingkan dengan negara Amerika, bandingkan dengan negara Prancis, dengan negara yang lain ya, negara-negara Eropa itu bisa sampai $200. Jadi jomplang sekali, jauh sekali. Jadi wajar kalau misalnya kita itu menggunakan VPN untuk menaikkan dolar. Nah, oleh karena itu kita ini juga diperhatikan oleh pihak YouTube ya. Eh, jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang sensitif di channel ini teman-teman. Kenapa? Nanti bisa ketahuan. Ya, nanti diketahui. Jadi YouTube itu hanya melihat aja, melihat dulu bagaimana cara kita untuk mengakali dia. Nah, dia lihat dulu step by stepnya seperti apa. Nanti mereka akan perbaiki sistem mereka. Nah, ketika mereka memperbaiki sistem mereka, jadi kita akan kesulitan sendiri teman-teman. Jadi ini juga saya sudah bicarakan sama orang-orang terdekat saya. Jadi saya ambil keputusan bahwa saya tidak akan mengupload cara-cara yang bersifat sensitif di channel ini lagi. Jadi nanti saya buat di platform yang lain ya, tidak di YouTube ya. Jadi nanti pantengin aja channel ini ya, subscribe terus di channel ini, nanti akan saya update lah informasi-informasi apa di channel ini, walaupun mungkin tidak spesifik ya, tidak secara gamblang seperti yang video-video saya yang sebelumnya itu. Jadi jadi makanya ini saya lama untuk mengupload di channel ini, karena saya juga masih ada channel utama saya yang harus saya ya harus dikejar dolarnya ya, apa namanya, mengejar dolar supaya bisa gajian setiap bulannya begitu. Kemudian pertanyaan kedua, nggak ada email atau WhatsApp buat komunikasi ya Bang? Jadi sementara ini karena saya masih mendalami ya, masih mendalami seputar YouTube ini, saya anggap saya ini nggak ada ilmu apa-apa gitu ya. Jadi saya masih banyak hal yang saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa bagi apa-apa. Sedangkan saya juga nggak nggak ada ilmu apa-apa yang masih harus saya bagikan. Masih dangkal sekali begitu. Saya takut nanti saya salah memberikan informasi, nanti berdampak kepada channel teman-teman sekalian. Jadi lebih baik saya harus mematangkan dulu apa namanya, ilmu yang harus saya pelajari itu saya matangkan dulu begitu. Kemudian pertanyaan ketiga, adakah yang lebih dari VPN Bang yang memungkinkan lebih aman meski dengan harga sedikit lebih mahal? Ya, jawabannya ada ya Bang Edi ya. Jadi teman-teman yang lain juga ada jawabannya. Jadi kita tidak menggunakan VPN. Cuma itu tadi ya, kita akan keluar biaya lebih 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 mahal, lebih banyak ya, dan itu kita harus bahkan bisa mengeluarkan uang itu setiap bulan. Jadi setiap bulan kita harus mengeluarkan uang untuk menggunakan teknik tersebut. Saya tidak bisa bocorkan apa itu di sini karena itu tadi, seperti di awal tadi saya bilang bahwa informasi sensitif itu tidak bisa saya sampaikan lagi di sini ya teman-teman ya, supaya cara-cara ini tetap
bekerja lama begitu. Jadi kalau saya bagikan di sini, otomatis ya YouTube juga akan tahu, oh begini cara orang Indonesia untuk mengakali dia. Otomatis mereka akan memperbaiki sistem mereka dan akhirnya mempersulit kita sendiri. Nah itu tadi, seandainya kita punya CPM yang tinggi ya, bisa sampai $200, kita nggak mungkin pakai VPN, kita pakai penonton real aja itu sudah lumayan ya, sudah lumayan. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang menonton video ini ya, kemudian menyarankan tidak menggunakan VPN segala macamnya, mungkin dia tidak merasakan bagaimana apa yang teman-teman youtuber kecil itu rasakan, yang pendapatannya satu bulan hanya $2, hanya $3 ya, itu juga nggak bisa ya untuk apa $2 $3 itu satu bulan itu untuk apa begitu, tidak banyak jumlahnya ya. Nah itulah kendala kita. Jadi kenapa kita terpaksa harus menggunakan VPN atau mungkin dengan teknik yang lain ya. Jadi untuk jawaban ini ada Bang, tapi saya tidak bisa bagikan di sini sekarang. Nah kemudian saya ingin memperlihatkan channel saya teman-teman ya. Nah ini grafik channel saya. Ini channel utama saya ya, channel utama saya, dan saya anggap ini channel sudah almarhum ya, sudah innalillahi. Ini channel sudah wafat ya teman-teman ya. Dalam artian begini, channel ini sudah mati, hampir tidak ada penontonnya. Walaupun ada, itu hanya 80 atau 100 view per harinya. Dan itu kalau pendapatannya kecil sekali, hanya 0,0 sekian, 0,0 sekian. Itu sangat apa ya, kalau kita tidak menggunakan teknik-teknik tertentu ya, kita buang-buang waktu bikin channel ya teman-teman ya. Nah tapi saya bersyukur dengan walaupun channel ini bisa dibilang channel yang sudah almarhum ya, ini saya coba bangkitkan channel ini, ya bisa dibilang channel zombie ya, tapi akhirnya bisa mendapatkan angka $20,75, kemudian ini juga bisa dapat $13, $10 ya, dan setiap bulan itu tetap bisa gajian teman-teman. Walaupun ini channel mati ya, saya anggap sudah sulit lah untuk berkembang ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah masih bisa di manage lah, masih bisa dikendalikan untuk mendapatkan uang sehingga setiap bulan ini bisa gajian teman-teman. Jadi untuk teknik-teknik apa yang saya gunakan itu saya nggak bisa berbagi di sini ya. Nanti kita akan buat di platform yang lain, tapi saya nggak tahu kapan ya, tinggal ditunggu aja. Jadi channel ini mungkin akan saya fokuskan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan arahan dari YouTube aja ya, sesuai dengan apa yang YouTube sampaikan untuk mengembangkan channel. Jadi kita sesuai jalurnya, sesuai tracknya. Tapi nanti mungkin akan ada penyesuaian dari saya pribadi. Jadi saya harus pelajari dulu metrik-metriksnya grafik yang arti-arti dari grafik yang Google buat ini ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya pelajari dulu ya, banyak hal. Jadi nanti mungkin akan lama lah saya upload video di channel ini ya. Jadi nanti ditunggu aja, hidupkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari saya ya. Jadi supaya tidak kosong video ini, jadi saya berikan sedikit informasi lah kepada teman-teman yang mudah-mudahan bisa berguna ya. Jadi saya ingin memberikan rekomendasi VPN untuk teman-teman yang bisa digunakan untuk mengejar dolar ya. Tapi saran saya jangan setiap hari ya, menggunakan VPN ini ya teman-teman, selang-seli saja. Biarkan ada penonton organiknya supaya channel teman-teman itu bisa berkembang. Seandainya teman-teman memang untuk mengembangkan channel, saya rasa teman-teman jangan menggunakan VPN setiap hari ya. Jadi dibagi aja porsinya 50% menggunakan VPN dan 50%-nya itu organik ya teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman memang punya channel tumbal yang memang difokuskan untuk mencari dolar aja. Jadi kan tidak ada edukasi, tidak ada informasi di situ. Nah, itu terserah teman-teman, kalau mau hantam VPN setiap hari terserah. Jadi kan kalau diblokir AdSense-nya, teman-teman bisa buat channel baru kan. Bisa beli yang sudah jadi, yang sudah dimonet, ataupun bisa bangun dari awal, kan nggak sulit ya. Tinggal beli subscriber, tinggal beli jam tayangnya, dalam hitungan 2-3 bulan mungkin sudah bisa dimonetisasi ya teman-teman ya.
Nah, itu silakan kalau menggunakan VPN. Tapi kalau memang channel yang kalian mau kalian anggap sebagai channel utama, saran saya jangan terlalu berfokus kepada VPN ya teman-teman ya. Nah, untuk rekomendasi VPN dari saya, ini ada, teman-teman bisa cek lihat di web store ya. Jadi bisa cek di web store. Kalian masuk ke web store, kemudian cari yang VPN-nya Dio VPN namanya. Nah, seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian kalian klik. Nah, diinstal aja ya. Ini saya sudah install, jadi kalian install saja di sini. Ya, setelah kalian install, nanti dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan muncul ini. Kalian bisa pin di sini ya, dimunculkan. Nah, setelah kalian munculkan di sini, kalian belum bisa menggunakannya. Jadi kalian harus menginstal aplikasi formatnya yang executable-nya yang khusus untuk Windows ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke web ini diovvn.com ya, atau dia secara otomatis ya, dia akan secara otomatis mengantarkan kalian ke website ini. Jadi kalian download secara otomatis ya, download aplikasinya atau softwarenya, kemudian kalian install di komputer kalian. Nah, setelah diinstal baru kalian bisa menggunakan VPN ini. Nah, kenapa VPN ini saya rekomendasikan? Karena pertama, VPN ini itu gratis teman-teman ya. VPN ini gratis. Jadi kita tidak perlu membeli apapun di sini ya. Jadi meskipun dia gratis, tetapi dia punya kecepatan yang 100% ya, artinya tidak dibatasi kecepatannya. Nah, nanti kalian akan keluar seperti ini ya. Nah, nanti aplikasi di komputernya akan keluar seperti ini ya. Setelah kalian selesai install, untuk cara installnya ya saya anggap kalian sudah tahu lah ya, bagaimana cara menginstal software di komputer. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian jangan klik yang ini ya teman-teman ya, jangan pilih yang ini. Kalau kalian pilih yang ini, itu akan crash, browser kalian akan crash, nggak bisa buka nggak bisa buka website apapun begitu. Jadi jangan pilih yang all apps use the VPN. Jadi kalian pilih aja ini, kita pilih secara spesifik ya, only selected apps. Jadi hanya aplikasi yang kita pilih saja yang menggunakan VPN ini, supaya browser kita bisa bisa berjalan dengan baik. Atau saya contohkan ya, kita all apps use VPN. Kita coba dulu, coba buka Google aja, bisa nggak? Kita belum dihidupin ya, coba hidupin dulu. Di UK ya lokasinya. Oke teman-teman, jadi nggak bisa ya, jadi dia muter-muter terus, nggak bisa connect ya. Jadi kita coba nanti kita stopin dulu, kemudian kita pilih yang aplikasi yang kita pilih ya. Nah, di sini saya sudah pilih aplikasinya Chrome. Jadi kalau untuk memilih ini kalian bisa tambah di sini ya. Nanti dia masuk ke program file ya, di lokal di C, kemudian masuk ke program file, kalian cari Google, kemudian Chrome, kemudian masuk ke application. Baru kalian pilih di sini Chrome, sudah dipilih baru klik open ya. Karena saya sudah, jadi saya tidak klik open ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, setelah itu kalian save. Nah, setelah itu baru kalian bisa aktifkan VPN-nya ya. Nah, jadi di sini kelebihannya, selain dia gratis ya, dan kecepatannya full, jadi kalian nggak perlu beli VPN. VPN ini teman-teman bisa digunakan di dua browser. Jadi misalnya sinilah ya, saya coba rendah sedikit. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini di dua browser yang berbeda ya. Jadi kalau Urban VPN ya, Urban VPN itu kalau misalnya itu kan banyak ya. Kalau di sini seperti ini kan banyak pilihan
pilihan negaranya teman-teman. Nah, ini lumayan banyak loh pilihan negaranya. Jadi ya lumayan nih menurut saya. Ya, lumayan. Banyak ini United States terbagi lagi tuh. Banyak sekali tuh. Nah, ini asik sekali menggunakan VPN ini ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu beli, gratis dan kecepatannya juga full. Nah, selain ini ya, selain pilihannya banyak, kemudian kecepatannya 100% ya, tidak dibatasi kecepatannya. Kemudian kalian bisa menggunakan ini di 2 browser. Nah, kalau Urban VPN itu kan kalau kalian gunakan ya, kalian install aplikasinya atau extensionnya, yang ini ngikut dia. Ya, biasanya ngikut. Jadi berapapun Chrome yang kita buka itu dia ngikut. Nah, kalau ini enggak teman-teman. Kita coba tes ya. Kita coba tes. Ini kita pilih pilih yang ini aja, USA. Oke, kita pilih USA Atlanta. Kita coba ya. Kemudian kita cek di mylocation.org. Nah, di sini posisi kita sudah di Atlanta ya. Ini IP kita. Kemudian yang di sini kita coba pilih juga cari yang lokasinya berbeda ya. Cari lokasinya berbeda. Ya katakanlah Singapura ya. Kita konekkan. Ya, sudah connect. Kita coba cek lagi di my location. Nah, ini lokasinya sudah di Singapura teman-teman. Ya, jadi ini berbeda ya. Lokasi dan IP-nya juga sudah berbeda. Nah, kalau yang Urban VPN memang dia banyak ya teman-teman ya. Seperti ini juga dia free, tapi kalau Urban VPN itu dia banyak pilihannya, tetapi kecepatannya dibatasi ya, dan kita mesti membeli kalau untuk kecepatan yang fullnya. Nah, kalau ini enggak teman-teman, kita nggak perlu beli. Teman-teman nggak bisa beli apa-apa di websitenya. Memang mereka tidak menjual ini ya, karena memang sudah kecepatannya sudah full ya, kecepatannya sudah full. Jadi enak nih teman-teman, bisa pakai ini secara gratis ya, pilihannya juga banyak. Nah, tetapi pertanyaannya begini, kenapa kok mereka memberikan VPN ini secara gratis ya? Mungkin ada yang teman-teman bertanya, kita patut curiga teman-teman, kenapa kok mereka bisa memberikan ini secara gratis begitu. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, tidak ada makan siang yang gratis ya, sama seperti VPN ini juga ya. Jadi walaupun memang kita bisa pakai layanan servis mereka secara gratis memang, tapi kita ada yang harus kita kita bagi sama mereka. Jadi berbagi, mereka memberikan servis yang full kepada kita. Nah, kita juga ada sesuatu yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, apa itu? Yaitu adalah traffic kalian ya. Jadi mereka secara tidak langsung ketika kalian menginstal ini, kalian itu sudah setuju dengan term and conditionnya dari mereka. Jadi kita sudah mau tidak mau kita harus setuju kalau kita mau menggunakan layanan mereka. Ketika kita menggunakan servis dari mereka, kita secara tidak langsung sudah menyetujui persyaratan dari mereka. Nah, persyaratannya adalah itu tadi, bukan membeli tapi melihat traffic kita ya, melihat lalu lintas data kita begitu teman-teman. Jadi kalian bisa klik di sini di komputer ya, Task Manager, kemudian bisa dilihat di backgroundnya aplikasinya berjalan ya. Jadi kalau kalian tidak keberatan dengan kondisi seperti itu, ya silakan teman-teman ya, silakan menggunakan layanan dari mereka ini, Dio VPN ini. Nah, ini kecepatannya full, pilihan negaranya juga banyak. Saya rasa ini asik kalau untuk kita menggunakan VPN ini ya. Jadi kita nggak perlu beli. Nah, tapi itu tadi, mereka melihat data lalu lintas traffic kita teman-teman. Nah, data dan lalu lintas traffic itu dijual data-data itu kepada advertiser. Jadi data kita ini dijual kepada pengiklan yang mau mengiklan ya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan advertisernya. Nah, kalau kalian oke saja dengan kondisi seperti itu, ya silakan kalian gunakan VPN ini. Dan rata-rata semua VPN yang seperti ini ya, dalam artian Dio VPN ini bukan satu-satunya VPN yang memberikan layanan full service seperti ini ya.
negaranya banyak, kemudian kecepatannya tidak dibatasi, itu bukan salah satunya. Masih ada VPN yang lain, cuma garis merahnya sama teman-teman. Jadi mereka itu melihat data traffic kita dan mereka menjual itu kepada advertiser. Jadi yang membayar apa namanya, yang membayar apa yang kita gunakan itu adalah advertisernya, ya. Jadi memang kita tidak mengeluarkan uang kita secara langsung dari dompet kita, tapi advertiser itulah yang membayar data yang kita gunakan ini, ya. VPN yang kita gunakan ini mereka yang membayar, bukan kita secara langsung. Nah, itu tadi apa namanya, timbal baliknya seperti itu. Jadi mereka membeli data kita, melihat data kita, dijual ke advertiser, advertiser membayar kepada perusahaan VPN-nya, ya perusahaan VPN-nya itu memberikan layanan full service kepada kita. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kalau kalian menerima kondisi seperti itu, silakan menggunakan layanan DIU VPN ini teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi, ini kelebihannya, dia banyak negaranya, kemudian free, unlimited ya, tidak dibatasi, kecepatannya juga full. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti kita ketemu di video yang selanjutnya. Jadi saya sudah sampaikan di awal, mungkin saya tidak akan mengupload yang informasi yang bersifat sensitif di sini lagi, karena bisa diketahui oleh pihak YouTube supaya teknik yang kita gunakan itu bisa bertahan lama begitu. Nanti kita buat komunitas kita sendiri lah, mungkin di Telegram atau di Signal atau di mana begitu, supaya teknik kita itu bisa long term lah, bisa bertahan secara dalam jangka waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap berada di channel ini dan tetap pantau, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari saya ya. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.